Hello guys, welcome to Gestur Journal. Sebelumnya gue mau jelasin karena udah banyak banget yang nanya, Bang, perbedaannya The Five Four sama Gestur Journal apa? Jadi, perbedaannya The Five Four sama Gestur Journal itu, kalau Gestur Journal menjelaskan tentang misteri cuman lebih spesifikasi. Sedangkan kalau The Five Four itu kayak kompilasi kumpulan misalkan 55 apa yang mengerikan kayak gitu. Dan The Five Four itu dihostin sama cewek-cewek. Kalau Gestur Journal itu dihostin bakal sama gue terus. Oke, sampai sini udah ngerti kan? Sekarang kita masuk ke pembahasan. Gestur Jurnal kali ini akan membahas tentang misteri pembunuhan di kamar 1046. Pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 1935, sekitar jam 1.20 siang, seorang laki-laki mengaku bernama Roland T. Owen menginap di Hotel Presiden Kansas City di kamar 1046. Dia dideskripsikan sebagai laki-laki yang berumur 20-35 tahun, berambut coklat, ada bekas luka di atas kupingnya, dan berpakaian rapi dengan jas berwarna hitam. Kemudian seorang bellboy bernama Randolph Probst mengantar Owen ke kamarnya dan menurut Probst, sepertinya Owen hanya membawa barang berupa sikat gigi, pasta gigi, dan sisir. Seorang petugas kebersihan bernama Mary Spoptic pernah mengatakan bahwa Owen mengizinkannya membersihkan kamar saat Owen berada di dalam kamar. Tapi Owen memintanya untuk tidak mengunci pintu setelah dia selesai karena sebentar lagi temannya akan datang. Spoptic juga mengatakan bahwa Owen hanya menyatakan satu table lamp. Staf hotel lain juga mengatakan hal yang sama ketika mereka memasuki kamar Owen. Berdasarkan pernyataan Spoptic pada polisi, Owen terlihat khawatir atau takut akan sesuatu, dan dia juga selalu meminta kamarnya berada dalam keadaan gelap. Pada jam 4 sore, Spoptic kembali dengan membawa handuk bersih. Ketika dia memasuki kamar, dia melihat Owen sedang duduk di dalam gelap, berpakaian lengkap dan saat itu pintu dalam keadaan tidak dikunci, dan lagi-lagi dengan lampu yang tidak dinyalakan. Spoptic juga sempat melihat sebuah catatan bertuliskan, "Don, aku akan kembali dalam 15 menit. Tunggu." Keesokan harinya, yaitu tanggal 3 Januari sekitar jam 10:30 pagi, Spoptic kembali lagi untuk membersihkan kamar Owen. Spoptic mengaku bahwa pintu sudah dikunci dari luar. Dia berpikir, mungkin Owen menguncinya ketika dia keluar. Ternyata, Owen sedang duduk di dalam kamar. Itu berarti ada seseorang yang sudah menguncinya dari luar. Ketika Spoptic sedang berada di kamar, dia sempat mendengar Owen berbicara dengan seseorang di telepon. Percakapannya seperti berikut. "Tidak, Don. Aku tidak mau makan. Aku tidak lapar. Aku baru saja sarapan." Owen mengulang kalimat yang sama. "Tidak, aku tidak lapar." Spoptic kembali lagi sekitar jam 4 sore untuk mengantarkan handuk bersih. Dia mendengar suara dari dua orang laki-laki sedang berbicara di dalam kamar. Ketika dia mengetuk pintu, dia mendengar ada suara yang menjawab dengan kasar. "Siapa itu?" Spoptic menjelaskan bahwa dia membawakan handuk bersih. Suara laki-laki itu kembali menjawab, "Kami tidak butuh." Padahal, Spoptic tahu bahwa tidak ada satupun handuk yang ada di kamar itu. Pada malam harinya, seorang wanita menginap di kamar 1048. Dia melaporkan bahwa dia sempat mendengar suara keras antara seorang laki-laki dan wanita yang sedang bertengkar di lantai yang sama. Selain itu juga, nampaknya ada beberapa orang yang sedang mengadakan pesta di kamar 1055. Berikutnya, yaitu tanggal 4 Januari sekitar jam 7 pagi, seorang petugas operator telepon hotel menyadari bahwa gagang telepon di kamar Owen tidak diletakkan dengan benar. Kemudian Probst dikirim untuk mengecek meskipun kamar Owen dikunci tanpa dipasang tanda jangan diganggu. Probst mengetuk pintu beberapa kali dan mendengar suara. Tapi bagaimanapun, pintu kamar Owen dikunci dan tidak ada orang yang membukakan untuknya.
Jadi Probst mengetuk pintu lagi dan berkata, "Letakkan gagang telepon kembali di tempatnya." Probst mengira mungkin saat itu Owen sedang mabuk. Sekitar jam 8:30, 1,5 jam kemudian, sepertinya gagang telepon masih juga tidak diletakkan pada tempatnya. Dan kali ini, bellboy Harold Pike datang untuk mengecek lagi. Pike memasuki kamar Owen dengan menggunakan kunci cadangan dan penerangan seadanya dari lampu lorong hotel. Dia menemukan Owen sedang berbaring di atas ranjang, tidak mengenakan pakaian dan kelihatan sedang mabuk. Dia juga melihat bagian kasur di sekitar tubuh Owen tampak berwarna lebih gelap. Lalu Pike membetulkan posisi telepon yang sepertinya terjatuh ke lantai. Sekitar jam 10:30 hingga 10:45 pagi, telepon di kamar Owen masih berada di luar jangkauan. Probst kembali menuju ke kamar Owen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ketika dia memasuki kamar, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Owen sedang duduk bersujud sambil memegang kepalanya yang penuh darah. Dia berjarak 2 kaki dari pintu kamar. Kemudian Probst menyalakan lampu dan melihat bercak darah di dinding, di atas ranjang, dan di sekitar kamar mandi. Dia kemudian segera berlari keluar dan turun ke bawah. Owen ditemukan dengan luka yang parah. Leher, pergelangan tangan, dan lututnya telah diikat dengan kabel telepon. Sepertinya dia juga disiksa karena darah terpercik hingga ke dinding dan langit-langit di atas ranjang. Berdasarkan hasil autopsi, Owen dipukul berkali-kali di bagian kepala hingga tulang tengkoraknya mengalami keretakan. Dia juga ditusuk beberapa kali di bagian dada dan bagian paru-paru juga sempat tertusuk. Memar di bagian leher menunjukkan bahwa dia juga dicekik. Hebatnya, Owen masih mampu bertahan hidup. Salah satu detektif yang berada di tempat kejadian bertanya pada Owen tentang orang lain yang kemungkinan berada di kamarnya. Dan Owen menjawab, "Nobody," yang artinya tidak seorang pun. Dan walaupun Owen kesulitan untuk berbicara dan tidak sepenuhnya sadar, Owen menjelaskan bahwa dia terjatuh di kamar mandi dan kepalanya membentur batap. Setelah interogasi ringan tersebut, kemudian Owen tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Menurut dokter yang memeriksanya, luka yang diderita Owen membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam sebelum kematian. Detektif tidak menemukan senjata apapun atau barang milik Owen. Namun, sempat ada sidik jari ditemukan di gagang telepon yang sepertinya berasal dari seorang wanita. Akhirnya, Owen dikabarkan meninggal pada tanggal 5 Januari tengah malam di rumah sakit. Ketika Owen menginap di Hotel Presiden, dia mengaku bahwa dia berasal dari Los Angeles. Namun, pihak kepolisian Los Angeles tidak menemukan catatan tentang Ronald T. Owen. Hal tersebut menjadi pertanyaan apakah Ronald T. Owen adalah nama asli dari korban pembunuhan ini. Jenazah Owen ditempatkan di Melody McGilley Funeral Home. Berharap ada orang-orang yang mengakui Owen sebagai anggota keluarganya yang hilang setelah berita mengenai pembunuhan dirinya tersebar luas. Namun hasilnya tidak ada sama sekali. Selanjutnya polisi terfokus pada seorang laki-laki yang bernama Don, nama yang beberapa kali dimaksud oleh Owen ketika dia masih hidup. Don juga diduga adalah seorang laki-laki yang suaranya pernah terdengar oleh petugas kebersihan hotel, Mary Soptic. Namun pencarian polisi tidak membuahkan hasil. Pemakaman Owen diumumkan oleh sebuah harian Kansas City Journal-Post pada tanggal 3 Maret. Dan dia akan dimakamkan di pemakaman khusus untuk orang miskin. Namun, Melody McGilley Funeral Home menerima telepon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dia berkata bahwa dia akan mengirim uang secepatnya. Dan uang itu akan digunakan untuk membiayai pemakaman agar Owen bisa mendapatkan pemakaman yang layak. Pada tanggal 23 Maret, uang yang dijanjikan akhirnya dikirim ke rumah pemakaman dibungkus dengan gulungan koran dan dikirim oleh seseorang yang tidak diketahui. Karangan bunga juga dikirim dari The Rock Flower Company, disertai dengan kartu yang bertuliskan Love Forever dari Louis. Sekitar 1,5 tahun kemudian, yaitu tahun 1936, teman dari seorang wanita bernama Ruby Ogletree menemukan artikel tentang kasus Owen di American Weekly. Dan ketika melihat sebuah gambar, Ruby Ogletree
langsung mengenali bahwa Ronald T. Owen adalah anaknya yang meninggalkan Birmingham pada tahun 1934. Nama Owen sebenarnya adalah Artemus Ogletree, dan dia berumur 17 tahun. Dan Ruby pernah menemukan 3 surat dari Owen pada musim semi tahun 1935. Namun, ketiga surat tersebut dikirim setelah kematian Owen dan ditulis dengan cara diketik. Padahal, Artemus Ogletree tidak tahu bagaimana caranya mengetik. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa surat yang dikirim nampak begitu asing bagi Ruby Ogletree. Setelah beberapa lama, ditemukan fakta bahwa Artemus pernah menginap di Hotel St. Regis bersama seorang laki-laki yang diduga adalah Don. Pada awal tahun 2000, seorang penulis bernama John Horner menerima telepon dari seseorang yang membicarakan tentang Artemus. Penelepon tersebut mengklaim menemukan kotak yang berisi artikel koran tentang pembunuhan Artemus yang dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggal. Dan menurut penelepon tersebut, ada sesuatu hal yang lain yang ada di kotak itu. Sesuatu yang dimaksud di dalam artikel koran. Namun, penelepon tersebut tidak menyebutkan apa barang itu. Setelah itu, kasus Owen tidak menemukan petunjuk lebih jauh dan berakhir dengan ketidakjelasan. Kemudian beberapa teori yang berhubungan dengan kasus Owen ini bermunculan. Teori pertama, laki-laki yang selalu dimaksud oleh Owen, yaitu Don, dia beraksi sendirian dan memukul Owen hingga tewas di kamar 1046. Dan sebelumnya sempat disebutkan bahwa Owen sempat tinggal di hotel lain bersama seorang laki-laki yang diduga adalah Don. Don juga diduga adalah laki-laki yang suaranya pernah terdengar oleh petugas kebersihan hotel Mary Soptic. Walaupun teori ini benar, tetap saja polisi tidak akan pernah bisa menemukan siapa Don sebenarnya. Teori kedua, Don tidak beraksi sendirian. Pernyataan ini disampaikan oleh Charles Blocher, operator lift yang bekerja pada malam Owen dibunuh. Blocher sempat melihat seorang wanita naik ke lantai 10. Wanita tersebut diperkirakan beratnya 135 pon dan tingginya sekitar 5-6 kaki. Berambut hitam dan memakai mantel hitam berlabel Hudson atau imitasinya. Blocher juga mengaku bahwa wanita tersebut mencari kamar 1026 untuk bertemu dengan seseorang yang sulit untuk dia temukan. Ada kemungkinan laki-laki yang dicari oleh wanita tersebut adalah Artemus Ogletree dan salah memasuki kamar 1046 yang seharusnya adalah kamar 1026. Wanita ini juga sempat terlihat bersama dengan seorang laki-laki dari lantai 9. Dan Blocher mengatakan bahwa laki-laki dan wanita tersebut memiliki tinggi yang sama. Beberapa spekulasi menyatakan mungkin laki-laki tersebut adalah Don. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa pada gagang telepon yang berada di kamar Owen terdapat sidik jari yang dimiliki oleh seorang wanita dan tamu hotel yang menginap di kamar 1048 yang mengaku mendengar suara keras dari seorang laki-laki dan wanita yang sedang bertengkar. Jadi sangat masuk akal untuk mencurigai bahwa wanita dan laki-laki yang turun dari lantai 9 adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Artemus Ogletree. Itulah kisah dari misteri pembunuhan di kamar 1046. Mungkin masih banyak teori-teori yang tersebar di internet. Atau mungkin kalian punya teori-teori kalian sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi yang baru dari kami.